lulus tingkat dasar, ya kan? Tingkat dasar. Oleh karena dasar isinya kan gampang kan dasar. Ya, walaupun dasar kenapa unsur sudah terbang semuanya. Ya, makhrajul huruf itu harus benar walaupun belum baca. Kemudian hukum bacaan tajwidnya itu terimplementasi. Nah ini kalau dikonversi itu sama dengan misalnya mempraktekkan membaca jilid-jilid umi mulai dari jilid 1 sampai jilid 6, kemudian dilatih tadarusnya sampai teliti, baru kemudian belajar ayat-ayat goreng plus pakai kusuan. Kan sudah begitu kan? Iya. Oh, iya. Sudah begitu ya? Ya, alhamdulillah yang dia sudah semua. Ya. Saya akan detailkan, saya akan detailkan sedikit bahwa dikatakan lulus umi itu teliti di semua jilid tadi itu. Jilid 1 makharijul huruf, ya itu harus sesuai. Makharijul huruf tempatnya harus pas ketika mengucapkannya. Ya. Jadi saat itu kan dalam janjian berharakat apa? Kataba, na'ama, sakata, nazala. Harus jelas. Nama, jalada, nazala. Harus jelas. Nazala harus jelas. Yang harakatan, ya kan? Itu jilid 1. Kalau jilid 2 adalah pokok bahasanya sama dengan jilid 1 ditambahi harokat selain fathah dan huruf sambung. Selain fathah itu harokat apa aja? Kasroh. Habis itu dhammah. Ya, kasrohnya harus dhammahnya harus fathahnya harus an. Kasrohnya harus in. Dhammahnya harus un. Ya kan? Un. Mencucu balik. Ya, ya, harakatan lumazatin qataratun, gitu kan? Kemudian jilid 3 konsisten di pokok bahasan panjang 1 alif dan 2 alif. Yang 1 alif itu fathah diikuti, kasroh diikuti, ya sukun, dhammah diikuti, waw sukun ditambah fathah panjang, kasroh panjang, dhammah terbalik, ya dhammah panjang, ya kan? 6-6-nya itu dibaca panjang 1 alif atau 1 ayinan. Kitabahu biyaminihi utiya Musa wa Isa. Kan gitu ya. Bukan kitabahu biyaminihi, ya kan? Ya, tidak demikian. Kemudian panjang yang 2 alif juga harus konsisten. Misalnya kalau sudah tahu dibuktikan dengan konsistensi. Karena alat ukur lulus dan belum lulus itu adalah konsistensi kita dalam mempraktekkan hukum bacaan tajwid di setiap jilid. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Ada berapa coret panjang? Iya kan? Banyak kan gitu. Maka otomatis nanti itu ada pokok hafalan kita. Ketika bacaan kita udah bagus, maka sudah tampil misalnya, maka hafalan kita insya Allah akan juga otomatis menjadi tampil. Tahfidz kita itu menjadi tampil. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa, selama ini bukan juga nggak tahu, cuma dilirik aja. Oh, ada coret panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dilihat aja. Ya, belum dipraktekkan. Nah, kalau umi bukan hanya dilihat, tapi dipraktekkan. Ya, hari ini nanti kita bisa katakan lulus. Begitu ya, kalau konsisten. Kemudian jilid 4 pokok bahasanya tentang sukun dan cara membaca diapakan? Supaya kenapa kok ditekan? Supaya tidak nyeret, ya, supaya tidak tawalud, kan gitu, supaya tidak melemah bacaan itu. Ya, setiap huruf yang disukun mesti akan menjadi kuat itu bacaannya. Apalagi ditasydid, lebih kuat lagi.
Ya, saya contohkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada huruf sukunnya apa? Yang ada harakat sukunnya sin. Maka cara menekannya seperti apa? Bis. Jadi dialek tekan ngalir. Hampir semua huruf yang disukun itu mesti ditekan dan mengalir. Hampir semua, kecuali sedikit. Ya kan? Hampir semuanya. Bis. Ya kan? Mil itu mengalir, setengah mengalir. Mil, hir, rah, mengalir. Manir, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ditekan, sukun tasdidnya kalau tidak ditekan maka suaranya menjadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa membedakan? Ditambahin miring makin lengkap. Bismillahirrahmanirrahim, tambah lengkap lagi. Ya, itu harus ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung tekan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak teruskan enggak jadinya aksen. Menarik aksen ya. Kemudian jilid 5 pokok bahasanya tentang pokok bahasa dengung lama, ya kan? Tetapi sebelum dengung lama ada cara wakaf kan? Aliman jika wakaf, bukan. Aliman jika wakaf, aliman. Harokat fathatain jika dibaca wakaf menjadi panjang satu alif. Man jadi ma, lon jadi lo, han jadi ha. Ya, wal adiyati fal muriyati fal mughirati fa'atharna bihi fawasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanut. Nah, yang terakhir itu panjang 2 alif karena mad alif sukun. Yang sebelum-sebelumnya tadi itu panjangnya berapa? 1 alif karena harakat fathatain dibaca wakaf yang bukan takmur butok, namanya matiwan, ya kan? Oke, namanya matiwan kan? Ya. Oke, sebagian besar sudah tahu. Prakteknya harus tahu, benar ya. Selain dia bukan tahu dan tidak tahu yang kita nilai sekarang nanti adalah prakteknya benar atau belum. Kemudian tulisan sekalian, khaufun jika wakaf khauf sama dengan kata sukun makin ya. Quraisy ya. Nuzuru jika wakaf nuzuru jika wakaf nuzur. Bagus sekali, lulus ya. Nuzur gitu ya, lulus ya untuk wakafnya ya. Jangan sampai nuzur salah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Iya, lulus ya. Sama maqabir, ya kan? Ya harus tahu. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi itu intinya wakaf ya. Kemudian tamar budak kan berarti hak sukun ya. Al-qari'atu al-qari'ah mal-qari'ah ya. Radiyatan radiyah. Walaupun tak marbuto, walaupun fathatain, kalau tak marbuto maka tetap menjadi hak sukun. Radiyata. Tapi kalau tak asli maka nanti itu dari ta ya. Amwatan amwata, ya kan? Ashtatan ashtata. Sudah, sekarang dengung lama itu kata usaha para trader itu ada 3, ya kan? Yang pertama adalah nun tasdid min tasdid, betul. Yang kedua semua nun sukun dan tanwin, kecuali kalau ketemu 2 dan 6, ya kan? Yang ketiga adalah mim sukun ketemu mim sukun ketemu. Coba diulangi dengung lama tadi ada berapa?
tadi. Betul sekali, nun tasdid, guna musyaddadah itu loh ya. Yang kedua apa tadi? Semua nun sukun dan atau tanwin kecuali ketemu 2 dan 6. Ya, nun sukun tanwin atau tanwin kalau nggak idgham bil guna ya ikhfa hakiki ya iklab, betul nggak? Nun sukun atau tanwin ketemu huruf 15 ikhfa hakiki. Nun sukun tanwin ketemu 4 idgham bil guna. Nun sukun tanwin ketemu ba ya, itu jadi semua nun sukun tanwin dibaca di ulama karena ketemu 20 huruf. Ya kan? Ikhfa hakiki ditambah 15 ditambah 4 ditambah 1. Ya kan? Nah itu 20. Ya kan? Kecuali ketemu 2 dan 6. Kalau ketemu 2 dan 6 itu dibaca dengung atau enggak? Sebenarnya dengung cuma dikit, ya kan? Bukan contoh man amana itu sebenarnya dengung tapi nggak lama, bukan man amana salah. Ghasiqin idza waqaba salah. Ya, man amana ghasiqin idza waqaba tidak boleh ulang. Man amana ghasiqin idza waqaba harus man amana ghasiqin idza waqaba yanhituna bukan yanhitun. Oke, diteruskan atau tahsin ini? Oke, tahsin aja kalau salah ya. Oke, berikutnya secara yang ketiga tadi kan yang kedua tuh. Yang ketiga apa? Yang ketiga mim. Mim sukun ketemu mim sukun ketemu ba. Sekarang saya tanya, lebih banyak mana? Yang dibaca dengung lama mim sukun. Mim sukun itu lebih banyak yang dibaca dengung lama atau dengan yang tidak? Tidak. Ya. Apa? Karena apa? Karena yang dibaca dengung lama hanya ketika ketemu 2 huruf, yaitu huruf mim dan huruf. Sebaliknya kalau nun sukun dan atau tanwin lebih banyak mana yang dibaca dengung lama dengan yang tidak? Lebih banyak yang dengung lah. Wah ini katanya sudah lulus semuanya ini ya. Insyaallah lulus ya. Karena semangat saya kalau nasihat itu bagaimana caranya itu lulus begitu. Ya, bukan terus begini. Wah ini nggak lulus ini nggak lulus jadi puas saya kalau nggak lulus. Ya, justru saya puas kalau saudara nanti lulus ya. Begitu. Justru saya itu nggak puas kalau saudara nggak lulus. Ya, oke. Kemudian tadi jilid 6 jenengan nanti itu fokuskan pada pokok bahasan qalqalah. Ya, iya, mohon saya kembali ke jilid 5. Banyak guru yang tahsin belum lulus itu masalahnya ada di jilid 5, yaitu pokok bahasan ilmu yang masih sering belum konsisten. Maka harus konsisten, tidak boleh kok tidak konsisten. Ustaz, saya masih belum terlalu konsisten. Yang penting belajar, sudah pasti nanti lulus. Ya, ya. Baik. Kemudian jilid 6 fokuskan saudara pada pokok bahasan qalqalah. Ketika qalqalah pastikan mantul, pastikan pantulannya itu kuat. Ya qara bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yang qaf ta ba jim dal. Qaf ta qa ba qaf ta qa. Ya, qaf ta ba jim dal. Ya. Harus muncul, pantulannya harus terdengar kuat seperti itu. Kemudian pokok bahasan berikutnya kalau 1 sampai 6 teliti, dilatih sampai teliti baru kemudian belajar ayat-ayat ghaib. Ayat-ayat ghaib ini insya Allah sudah tahu semuanya, sudah paham semuanya. Mulai dari anak, fa'ana, mafa'in, nabahi, litatluwa, qawahiru, salasila, isman, nala, tasir, sakta. Sudah tahu semuanya, Ustaz, saya sudah paham. Terima kasih. Selanjutnya siap terima saya. Nah, Ustaz-Ustazah, jangan lupa pula nanti Fatihus suaranya semuanya dibaca 3 nih. Alif lam mim shad.
Kalau dikatakan 3 alif masih kurang paham, panjang sekali banget. Karena kebanyakan itu kurang panjang aja. Ya. Hamim Ain Sin Qaf. Masih sisa banyak. Sekarang Ustaz Sada saya bertanya, ayat dari sekian ayat ghaib yang menurut Ustaz Sada itu paling sulit mana? Apa? Tak kasih tahu sekarang sebelum nanti tak kasih tahu. Ismam. Ismam artinya bebek mencucuk di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dom. Maka dhamma itu kan begini tahu. Ya, maka itu ketika disuarakan la ta'manuna, ya nunya itu sebenarnya ada 2 cara ya, ada ismam, ada raum. Kalau raum itu boleh dibaca begini, prakteknya begini, la ta'manna, suara nun itu sepertiga suara, la ta'manna. Kemarin disampaikan ya, belum, sekarang saya sampaikan. Tapi nanti itu nggak usah baca ini, baca yang ismam yang diajarkan aja. Malaka la ta'manna ala Yusuf, malaka la ta'manna. Jadi balik dulu. Man gitu kan. Malaka la ta'manna, salah. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Jelas? Jadi enak. Manna ala Yusuf. Jadi dengungnya jangan diluamakan, jangan dia sama dengan dengung-dengung yang lain. Karena ismam Ustaz jadinya malaka la ta'manna kesuwen lama. Ya. Jadi dengungnya samanya sama dengan dengung yang lain. Ya. Manna ala Yusuf pun gampang itu. Ada lagi? Ada, beda. Saya itu nggak tega, saya sampaikan aja tashil ya. Karena menurut saya paling sulit itu adalah tashil. Ya. Tashil itu artinya apa? Artinya apa? Meringankan bunyi hamzah yang keberapa? Kedua. Kalau hamzah kedua diringankan, hamzah pertama diapakan? Dikuatkan, dijelaskan, ya. Ya, cara menjelaskan hamzah pertama bagaimana? Cara mengucapkan yang jelas bagaimana? Ya kayak biasanya, coba apa? Lebih kuat, kurang kuat. Lebih kuat lagi. Hamzah yang pertama. 1, 2, 3. Lagi. Lebih kencang. Enak ya, taksin aja ya, taksin aja. Yang apa? Lagi. Kurang kuat. Lagi. Harus jelas lagi. Oke, yang kedua, cara meringankannya itu adalah suaranya antara makhrajnya H dan A. Antara A dan H, coba ada suara apa kira-kira? Antara suara A dan suara H itu ada suara apa? Betul. Jadi ada suara H. Apa? Bukan panjang. Latihan. Bukan A. Bukan A, bukan H. Antaranya. Bisa jawabnya ya. Sekarang kalau saya bilang 1, Ustaz bilang A. Kalau saya bilang 2, Ustaz silakan gitu ya. 1 kurang kuat. 1 2 1 2 1 2 1 2. Bisa. Nah setelah itu baru kemudian ketemu ain sukun. Maka boleh saya dulu, boleh. Kalau saya pelan-pelan kan 1 A 2 A 3 A. 1 A 2 A 3 A. Ya, kan maknanya ain sukun di tengah tenggorokan ya. Disambung jadi A. 1 2 3.
Ain sukunnya kurang tawasud. Jadi harus kurang setengah mengalir. Jadi ain sukun itu adalah tawasud ya. Jahar setengah jahar tawasud. Ini orang Madura biasanya agak kesulitan di sini. Ya, ada ya, ditawasudkan, di apa ya, setengah mengalirkan ya. Apa? Di atas ya di situ ya. Jami'un wa Arabi, ditekan lo ya, bukan Arabi, salah. Saya itu memang lebih senang taksin daripada tasya. Lebih menarik ya, kalau tasya itu saya ikut galau. Jangan-jangan nggak tahu lulus gimana gitu. Jadi saya ikut galau. Oke, insya Allah sebagian besar lulus ya. Ustaz-ustaz yang kami hormati, saya sampaikan ini nanti pasti sebagian besar itu lulus ya. Bagi yang lulus saya ucapkan selamat dan bersyukurlah, alhamdulillah ya. Tetapi jangan terlalu bangga, biasa saja ya, alhamdulillah. Karena lulus umum itu lulus tingkat dasar ya, belum apa-apa, baru tingkat dasar, belum sampai pada tingkat penguatan ya gitu. Kemudian bagi yang hari ini belum lulus, tenang saja, berbahagialah gitu. Karena sesungguhnya usaha yang hari ini belum lulus itu sudah meningkat banyak sekali. Kalau membandingkan jangan hasil akhirnya saja, tapi bandingkan dengan sebelumnya. Bagaimana usaha-usaha ketika taksin sebelumnya itu kemampuannya seperti apa? Sudah ada perubahan atau belum? Sudah pasti berubah banyak, insya Allah begitu ya gitu. Kemudian nanti apa saja yang dibaca? Yang dibaca adalah Al-Quran kurang lebih separuh halaman. Kalau usaha bisa meyakinkan saya bisa lebih cepat. Lebih cepat. Kemudian membaca ayat Gharib 2, habis itu membaca Fawatul Muswar 2 saja, nggak usah banyak-banyak ya, 2 saja. Nanti kalau saudara bisa meyakinkan saya, lebih meyakinkan saya, pasti lebih cepat. Nanti rata-rata itu 5 menit atau 5-7 menit ya, makin yakin, makin pede, makin cepat selesai ya, makin yakin, makin pede, makin cepat selesai. Demikian saudara pendahuluan dari saya 1 jam ya. Insya Allah ini nanti temannya di sini Ustaz.